Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada video sebelumnya. Kita telah membahas pengenalan dasar tentang pneumatik. Pada video ini kita akan menjelaskan pengenalan simbol-simbol pada pneumatik. Jadi, apa yang kita bahas pada video kali ini? Yang pertama ada pengenalan katup pneumatik, yang kedua penomoran katup, yang ketiga simbol input dan output pada katup, yang keempat metode pengaktifan katup, yang kelima pengenalan katup khusus, yang keenam pengenalan silinder kerja. Kita ke yang pertama, pengenalan katup pneumatik. Katup pneumatik atau katup kontrol arah adalah instrumen atau alat pneumatik yang berfungsi untuk switch atau saklar aliran udara. Ya, di sini kotak menunjukkan posisi pensaklaran katup. Jadi jika kita melihat dua buah kotak, berarti katup di sini mempunyai dua pensaklaran, yaitu posisi on dan off. Jika kotak yang kita lihat itu mempunyai tiga kotak, berarti kemungkinan terdapat tiga pensaklaran, yaitu posisi 1, posisi 0, dan posisi 2. Lalu, bagaimana jika kotak tersebut mempunyai tanda panah ke atas? Tanda panah di sini menunjukkan lintasan aliran. Jika panahnya ke atas, berarti aliran udara itu mengalir ke atas. Bagaimana jika berbentuk seperti huruf T di sini? Huruf T di sini berarti garis blok, jadi udara tidak akan bisa mengalir ke tahap selanjutnya. Lalu yang terakhir di sini ada garis pada luar kotak. Garis pada luar kotak di sini menunjukkan saluran masukan atau keluaran di posisi awal. Selanjutnya kita akan membahas kotak NO dan NC. Tidak hanya di praktikum kontrol motor listrik atau PLC yang mempunyai kontak NO dan NC, pneumatik juga mempunyainya. Kontak NC itu katup pada posisi awal itu dalam keadaan tidak tersambung. Sedangkan untuk kontak normally open, dalam posisi normal, katup akan langsung mengaliri udara. Untuk penomoran ini ada di slide selanjutnya. Nah, penomoran katup. Sini ada dua buah nomor. Untuk nomor yang pertama, itu adalah jumlah input dan output pada katup. Di sini mempunyai angka 2, yaitu input dan output jumlahnya ada 2. Lalu di sini ada 3, jumlah input dan outputnya ada 3. Seperti itu. Untuk penomoran yang kedua, di sini menunjukkan banyaknya kotak pada valve. Bisa kita lihat ini adalah 2, berarti ada 2 kotak pada valve. Selanjutnya kita akan beralih ke simbol input dan output. Nah, di sini bisa kita lihat untuk lubang masukan atau input pada valve itu diberi angka 1, sedangkan untuk sistem hurufnya itu P. Untuk yang kedua itu ada lubang keluaran atau output. Menurut ISO, penomorannya itu adalah nomor 2 dan 4. Untuk sistem hurufnya B dan A. Untuk lubang pembuangan, di sini ada dua metode, yaitu untuk katup yang 3/2 dan untuk katup yang 5/2. Untuk katup 3/2, standar ISO-nya untuk pembuangan itu nomor 3 dan sistem hurufnya R, dapat kita lihat di sini. Lubang tekanan atau input itu dinomorkan dengan nomor 1, untuk lubang keluarannya nomor 2, dan lubang pembuangan pada 3/2 itu nomor 3. Sekarang kita lihat untuk lubang pembuangan untuk katup 5/2. Lubang pembuangannya menurut ISO penomorannya itu 5 dan 3 dan sistem hurufnya R dan S. Dapat kita lihat di sini. Inputannya bernomor 1, lubang keluarannya 2 dan 4, dan lubang pembuangannya itu 5 dan 3. Selanjutnya kita akan menjelaskan saluran pengaktifan. Di sini biasanya digunakan pada katup-katup khusus. Untuk membuka aliran 1 dan 2, penomoran ISO-nya itu 12 atau sistem hurufnya X. Lalu sini ada membuka aliran 1 ke 4, ISO-nya itu 14 dan sistem hurufnya Y. Yang terakhir adalah membuka aliran 1 ke 6, ISO-nya itu 16 dan sistem hurufnya Z. Ini dapat kita lihat membuka aliran 1 dan 2 di sini X dan Y, keluaran dari salah satu atau output dari
katup di sini adalah 2. Selanjutnya kita akan membahas pengaktifan katup. Dalam pengaktifan katup ada 4 metode. Yang pertama adalah mekanik, pengaktifan katup yang menggunakan tenaga mekanik dalam pengaktifannya. Yang kedua adalah pneumatik, metode pengaktifan yang diakibatkan karena mendapatkan tenaga dorongan angin. Yang ketiga adalah elektrik, pengaktifan katup yang mendapatkan sinyal berupa elektrik. Yang terakhir adalah kombinasi, adalah gabungan dari kedua metode pengaktifan. Di sini adalah simbol-simbol dari metode pengaktifan katup. Untuk mekanik ada operasi tombol, tuas, pedal kaki, pegas kembali, operasi roll, dan roll satu arah. Untuk pneumatiknya ada pengaktifan langsung menggunakan pneumatik dan pengaktifan tidak langsung menggunakan pilot atau pemandu pneumatik. Lalu ada pengaktifan menggunakan listrik, menggunakan solenoid tunggal, dan ada yang menggunakan operasi dengan solenoid ganda. Jadi kalau tunggal itu hanya satu pergerakan maju dan kembalinya bisa menggunakan pegas kembali. Sedangkan untuk operasi solenoid ganda dimaksudkan untuk maju dan mundur silinder kerja itu menggunakan solenoid. Yang terakhir adalah kombinasi. Di sini adalah pengaktifan kombinasi. Yang dapat kita lihat di sini ada pengaktifan secara mekanik dan yang kedua adalah pengaktifan secara menggunakan solenoid. Lalu di sini ada pengaktifan katup pneumatik. Sini dapat kita lihat pengaktifan tombol, katupnya 3/2, lalu menggunakan sistem pegas kembali. Dan sini ada katup 3/2 dioperasikan secara manual dan pengunci. Di sini adalah pengunci. Jadi ketika kita menekan tombol, dia tidak langsung kembali ke tempat semula, tetapi ditahan dulu oleh simbol ini. Mungkin kita dapat melihatnya langsung itu seperti tombol emergensi. Dan setelah tombol ditekan kembali, baru akan kembali ke posisi semula dikarenakan ada pegas kembali. Setelah itu kita akan membahas katup khusus. Sini ada contoh 5 katup khusus yang ada di pneumatik. Yang pertama adalah katup fungsi atau bisa dibilang OR gate. Gerbang logika OR ini adalah lubang keluaran akan bertekanan bila salah satu atau keduanya dari inputan di sini mempunyai tekanan. Jadi jika salah satu misalnya 12 mempunyai tekanan, output 2 akan langsung mengeluarkan tekanan angin juga. Bisa juga jika keduanya mempunyai tekanan, itu akan mengeluarkan tekanan juga pada output 2. Yang kedua adalah katup pembuangan cepat. Bila input power ini dimasukkan suplai udara, lubang keluaran akan membuang udara secara langsung. Yang ketiga ada katup fungsi dan bisa dibilang ini AND gate atau gerbang logika AND. Gerbang logika AND ini lubang keluaran akan mengeluarkan angin jika dua-duanya, dua input kiri dan kanan di sini mempunyai tekanan angin. Jadi jika salah satu saja yang mempunyai tekanan, output 2 di sini tidak akan mengeluarkan angin. Yang keempat adalah katup kontrol aliran. Di sini mempunyai fungsi aliran udara keluar dapat diatur dengan memutar pengaturnya. Jadi seperti potensio. Lalu yang terakhir mempunyai fungsi yang sama, tetapi katup di sini hanya mempunyai satu arah yang dapat diatur. Jadi inputan yang masuk dari one way flow ini misalnya adalah 100. Kita dapat mengatur dengan one way flow ini 0 sampai 100%. Misalnya kita mengatur 50% pada one way flow. Jadi untuk tekanan yang keluar dari one way flow di sini hanya 50%. Seperti itu. Namun tidak berlaku untuk dari arah yang berlawanan. Untuk arah yang berlawan ini tidak dapat diatur oleh one way flow. Jadi jika arah berlawanan datang nilai 100 akan keluar lagi dengan nilai 100 itu kalau inputannya dari arah yang berlawanan. Dalam penggunaannya biasanya digunakan sebelum masuk ke silinder agar dalam pengaktuasiannya silinder dapat berjalan dengan perlahan. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam silinder. Di sini dapat kita lihat ada 2 silinder kerja tunggal dan 7 buah silinder kerja ganda. Untuk
silinder kerja tunggal, terdapat lihat di sini udara akan masuk pada satu arah saja, sedangkan untuk kembalinya ya, untuk yang pertama di sini menggunakan gaya dari luar. Sedangkan untuk yang kedua, gaya kembalinya itu menggunakan pegas. Lalu untuk silinder kerja ganda di sini, silinder akan bergerak maju dan mundur jika salah satu dari input dan output di sini mempunyai tekanan angin. Selanjutnya kita akan melihat video penjelasan mengenai rangkaian pneumatik yang akan dijelaskan oleh Mas Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini kita masuk ke minggu pneumatik ya, PNH 1, yang seharusnya kita laksanakan secara praktikum langsung, namun karena suatu hal praktikumnya didaringkan ya. Tapi saya berharap nanti kita bisa tetap ke lab ya, minimal 1 atau 2 hari untuk kalian mencoba alat-alatnya langsung ya. Jadi idealnya praktikum daring itu ada praktik dulu di lab 1 sampai 2 hari ya. Tapi kita coba dulu untuk hari ini mencoba di Fluid Sim atau di Corel ya. Oke, ini materi awal. Jadi mungkin kalian ada yang sudah pernah belajar pneumatik atau mungkin sudah pernah mencobanya atau sudah melihat di tempat umum. Apa sih pneumatik itu? Yaitu pneumatik adalah sebuah sistem penggerak yang memanfaatkan udara sebagai tenaga penggeraknya ya. Jadi udara yang digunakan adalah udara yang kita hirup ya. Jadi sebenarnya sama udaranya. Namun udara yang ada di bebas ini, di alam ini diambil oleh mesin, yaitu sebuah kompresor, disimpan di dalam tabung, kemudian dikompresi ya. Jadi udara yang asalnya tekanannya 1 bar dikompresi menjadi lebih dari 1 bar ya, 1 sampai 10 bar. Nah, udara yang bertekanan itu yang dimanfaatkan untuk menggerakkan katup-katup ataupun aktuator ya, silinder ataupun yang lainnya ya. Aktuatornya bisa berupa silinder, rotari, atau yang lainnya. Untuk aplikasinya sendiri mungkin kalian sudah pernah lihat ya di tempat umum, misalnya di bus, damri seperti itu, ada pintu di depan dan di tengah itu biasanya geraknya 2 arah ya, ke kanan sama ke kiri, itu juga sama pakai pneumatik. Di depan juga ada yang geraknya swing ya, pintu depan itu juga sama menggunakan pneumatik. Tapi pada intinya pneumatik itu sebenarnya gerakannya hanya ada 2 ya, jadi gerakan linear ataupun rotari. Jika ingin gerakan-gerakan yang lainnya seperti di pintu damri itu, bus damri, itu kalian harus memodifikasi gerakan mekaniknya ya, ada sistem mekanik yang harus dipikirkan. Oke, pneumatik sendiri banyak digunakan di industri ya, terutama di industri makanan, farmasi, terus industri packaging dan yang lainnya. Nah, mungkin di umum juga kalian sering lihat juga ya, selain pneumatik ada juga hidrolik ya. Pneumatik dan hidrolik itu mirip-mirip ya. Jadi kalau pneumatik itu memanfaatkan fluidanya fluida berupa udara atau gas, kalau hidrolik itu berupa fluida cair ya. Kalau pneumatik itu biasanya dia relatif cepat ya gerakannya, kalau hidrolik itu relatif lambat ya. Kalau hidrolik bisa kita lihat, misalnya kalian pernah cuci motor atau mobil yang diangkat ya, jadi hidrolik untuk mengangkat mobil atau motor sebelum dicuci, eskavator ya, terus pemindah atau pembuka jembatan suka ada ya, terus hidrolik hidrolik mobil ya, untuk ganti ban itu masih manual. Nah, secara tekanan kerja pneumatik itu lebih kecil ya tekanan kerjanya dibandingkan hidrolik. Kalau pneumatik itu 1 sampai 10 bar, hidrolik itu biasanya lebih dari 10 bar ya, untuk tonase-tonase yang lebih besar ya. Pneumatik sistemnya open loop ya, jadi tekanan atau udara yang digunakan atau energi yang digunakan, jika sudah digunakan biasanya dibuang ya, jadi tidak dikembalikan ke kompresor. Kalau hidrolik itu sistemnya closed loop ya, jadi tenaga yang sudah digunakan, fluidanya dikembalikan ke penampungan asalnya, yaitu ke power pack ya, ada tangkinya.
Untuk tenaga penggeraknya, pneumatik itu menggunakan kompresor, sedangkan hidrolik itu menggunakan power pack ya, mirip dengan pompa air sebenarnya. Nanti perbedaan-perbedaan itu bisa kalian lihat di modul ya, jadi ada di modul juga ada ya. Oke, berikutnya kita ke contoh rangkaian ya. Misalnya di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian ya, rangkaian pneumatik sederhana. Di sini ada simbol kompresor ya, kompresor. Di sini ada service unit ya, service unit. Di sini ada push button 2. Yang ini push button biasa, ini push button detent ya. Jadi kalau dia ditekan, dia tidak akan balik lagi. Kalau ditekan lagi baru balik lagi ya. Kalau ini push button biasa, ditekan, dilepas, balik lagi. Ini katup N, ini roller ya, sensor. Ini katup 5/2 dengan aktuasi kanan kirinya pakai angin. Ini one way, ini silinder. Nah, si silinder itu bisa dipasangin sensor ya. Jadi sensor yang dipasang di silinder. Jadi silinder nanti bisa ada sensor A0 itu untuk posisi minimum silinder, A1 itu untuk posisi maksimum silinder. Nah, di sini ada beberapa elemen ya dalam sebuah rangkaian ini. Ada elemen power yaitu di kompresor ya, termasuk si service unitnya ya. Terus ada elemen input ya, push button dan roller ini termasuk input. Nah, khusus untuk roller secara skematik harus digambarkan ada di deretan input ya. Jadi nanti kalau inputnya banyak bisa di atasnya sedikit. Ini lebih ke atas lagi. Nah, tidak dipasangkan di sini ya. Walaupun aktualnya nanti dipasangkan di atas ya, dekat dengan silindernya. Tapi secara penggambaran skematik dia dipasangnya di bawah. Yang menghubungkan adalah inisialnya. Di sini A1, di sini juga sama A1 ya. Jadi nanti akan terhubung dengan inisial ini. Oke, terus berikutnya adalah elemen proses, yaitu yang mengolah input-input ini ya, diolah outputnya harus seperti apa ya. Ini katup N, berarti kalau ada 2 inputan harus dua-duanya aktif ya, baru akan menjadi aktif si outputnya. Ini kontrol akhir, yaitu menggunakan katup 5/2 ya, kanan kirinya oleh angin, kita sebut dengan katup 5/2 double pilot ya. Jadi yang menggerakkan si silinder ini bukan si push button ataupun roller, tapi oleh katup 5/2 ya. Jadi silinder maju atau mundurnya tergantung posisi si katup 5/2 ini. Ini one way, ini silinder double acting ya. Oke, kita lihat komponennya seperti apa ya. Ini adalah service unit ya. Jadi nanti dari kompresor selangnya masuk ke sini ya. Ini adalah indikatornya berapa bar yang masuk. Ini adalah untuk pengaturannya. Jadi kalau diputar ke kanan atau arah jarum jam itu untuk menambah barnya. Ke kiri berlawanan arah jarum jam itu untuk mengurangi barnya. Oke, ini ya, biasanya pakai katup 2/2. Ini outputnya ya, output dari si service unit. Ini adalah filter, jadi filter udaranya. Biasanya dari kompresor itu masih mengandung berapa persen air ya. Jadi di sini difilter agar yang masuk ke komponen itu benar-benar udara murni. Oke, ini push button. Coba kita lihat. Nah, ini selektor ya, jadi mirip kayak saklar, bukan push button ya, tapi mirip simbolnya seperti bentuknya seperti ini. Ini roller ya, jadi nanti silinder kena ke sini, ini kena ke rollernya, menyentuh secara otomatis. Ini katup dengan 3/2 dengan angin ya, bergeser dengan angin. Ini silinder. Oke, nanti bisa dilihat ya di komponen-komponennya. Oke, jadi dari power di sini masuk ya, kita coba play ya. Yang biru tebal ini dia adalah jalur angin yang sudah aktif ya. Jadi ini dari kompresor mengeluarkan angin masuk ke sini, mengeluarkan angin, ini percabangan angin masuk ke sini, ke push button 1, push button 2, terus ke sensor dan ke katup 5/2 ya. Tapi dari push button 1 sama 2 ini belum mengeluarkan angin ya, karena belum kita pencet.
dari sensor juga sama. Nah, kalau dari katup 5/2 ini, dia langsung terhubung ke nomor 2 ya. Ke nomor 2 mengeluarkan angin, mendorong silinder ya. Jadi kalau kita tarik silindernya, kemungkinan besar tidak akan bisa ya, karena ada dorongan angin ya. Oke, kita coba tekan push button 2. Nah, ini belum mengeluarkan output ya, karena dia katup N. Baru salah satu saja ya yang beraktif PB2 aja. Ya, jadi tidak akan mengeluarkan angin. Ini juga sama ya, karena dia logika N berarti harus dua-duanya ya, PB1 saya tekan, PB2 saya tekan, maka ini akan aktif. Nah, akan aktif, akan menggeser si katup ini ya. Ketika sampai ke A1 dia akan mengaktifkan ini. Nah, kenapa mundurnya lambat, tadi majunya cepat? Kita coba lihat lagi ya. Nah, aktif dia langsung maju ya. Nah, kita lihat ya, ternyata si one way-nya kita pasang secara terbalik ya. Jadi dia yang diatur adalah buangannya. Jadi kalau dia nanti dia bergeser ke sini, ini akan masuk ke sini. Nah, nggak diatur ya. Jadi dia bisa lewat sini. 100% akan mendorong ke sana dengan flow 100% ya. Terus ketika ini bergeser ke sini, ini udara masuk ke sini. Kita coba. Udara masuk ke sini, di sini ada udara ya, udara yang harus dibuang. Nah, udara yang dibuang itu, nah ternyata di sini menggunakan one way ya, one way arahnya ke bawah. Jadi dia akan mundur lambat ya, sebanyak 30% untuk membuang udaranya. Jadi one way itu bisa dipasang untuk arah inputnya atau untuk arah outputnya ya, tergantung kebutuhan kalian. Oke, sementara seperti itu dulu materinya. Nanti bisa dilihat-lihat lagi di web yang sudah saya share ya. Di situ ada materi, ada software, ada simulasi, ada tutorial juga ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk video pembelajaran kedua ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.